Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus di Situbondo, Jawa Timur, di mana satu keluarga yang terdiri dari 3 orang, walaupun ini mereka statusnya bukanlah terikat dalam pernikahan yang secara resmi negara, tetapi secara agama, di mana korban yang pertama adalah Muhammad Hasim, kedua Suningsi, mereka adalah pasangan suami istri secara agama, dan Umi Rahmania yang berusia 18 tahun. Artinya almarhumah ini adalah anak sambung ya dari korban yang juga bernama Muhammad Hasim di sini teman-teman. Ini menjadi salah satu faktor penting karena sekarang itu ada berbagai macam dugaan masyarakat. Apakah ini pure ada keterlibatan orang keempat yang tidak ada dalam lokasi TKP atau kelima keenam, atau justru ada yang menduga bahwa jangan-jangan yang menjadi korban juga dugaannya menjadi pelakunya. Jujur ini masih agak terlalu dini ya. Aku jujur nggak percaya kalau ada yang bilang bahwa salah satu dari korban dugaannya adalah, mohon maaf untuk kepala keluarga di sini, dia juga katanya adalah pelakunya. Kemudian merasa menyesal, kemudian melakukan itu di kamar mandi. Aku rasa penyidik belum menyatakan bahwa korban sekaligus pelaku. Tetapi ada beberapa hal yang janggal. Misalnya gini teman-teman, aku akan coba gambarkan ada sebuah video yang viral, mungkin nanti bisa aku tampilkan di Instagramku di Anjasa Sumara. Ini adalah detik-detik ada 2 orang aku lihat itu yang menemukan kondisi dari kedua korban pertama kali. Berarti ada Suningsi dan juga Umi Rahmania, ibu dan anak ini ditemukan di kamarnya. Ada 2 orang, yang satu ngerekam, yang satu itu yang berada di depan kamera. Ini aku gambarkan. Pintu masuk. Oh, ini bapak yang pakai baju biru ini ngelihat noda merah di mana-mana di kamar. Nia 5. Oke, menunjukkan posisi Nia di mana begitu, ibunya di mana. Jadi posisinya kurang lebih mereka tuh di kamar, yang Nia itu di ujung ya, kemudian ibunya itu berada di sebelah tempat tidur. Kalau aku lihat dari ekspresi kedua orang yang ada dalam rekaman ini, yang satu suara dan yang satu di depan kamera, ini sepertinya bukan kali pertama mereka melihat kondisi tersebut. Alasannya karena mereka nggak begitu kaget. Bukan berarti menuduh ya, sama sekali nggak. Cuma melihat reaksinya mereka udah well prepare, makanya mereka langsung bawa kamera, kemudian merekam. Tujuannya mungkin untuk memberikan bukti-bukti nanti kepada penyidik. Tetapi sayangnya, ada keterangan terbaru dari Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan yang mengatakan bahwa salah satu kendala dari kasus ini adalah lokasi TKP itu udah nggak steril lagi teman-teman. Aku paham ya, sebagian warga itu kan pengen ngebantu korban atau ngebantu pengusutan kasus ini, tetapi mungkin mereka tidak paham justru dengan mereka masuk ke lokasi TKP, megang sesuatu hal tanpa alas tangan atau hal-hal yang kayak dari rambut, cairan bisa terjatuh ke sana, takutnya itu nanti malah justru ngebuat mereka terkena dugaan menjadi bagian pelaku. Ini yang disampaikan dari AKBP Rezi Darmawan, kondisi TKP itu sudah dimasuki pihak keluarga yang pertama kali menemukan. Bahkan pihak desa dan kepala kampung yang juga dihubungi oleh pertama kali yang menemukan adalah orang tuanya dari korban perempuan ya, Abdur 60 tahun, yang di hari Minggu tersebut mau nganterin tempe. Di bagian kronologi sudah kita jelaskan. Nah, gara-gara dugaannya itu juga nggak hanya orang yang nggak berkepentingan masuk, tetapi juga ada pembersihan di TKP. Jujur, kalau untuk pembersihan di TKP, kok aku curiga ya, kayak kasus Subang zaman dulu, Ibu Tuti dan juga Amel. Tapi kalau orang yang masuk, apalagi orang Indonesia kan, kita kan kepo gitu, pengen lihat apa, aku rasa masih masuk akal. Tetapi kalau dikatakan adanya dugaan pembersihan di TKP, ini unik ini teman-teman. Kenapa dibersihkan? Kalau dulu di kasus Subang, katanya kan ada noda merah nih ya, salah satu terpidana sekarang. Dia sudah masuk penjara. Mengatakan bahwa membersihkan karena risih aja ngelihat noda merah di mana-mana. Memang aku lihat di sini juga tipikalnya sama, di lantai itu penuh dengan noda merah di mana-mana. Tetapi kenapa dibersihkan? Apa alasannya? Harus dilakukan pendalaman terhadap saksi ini. Total saksi yang diperiksa menurut Kapolres Situbondo itu sudah ada 5 orang. Dan 5 orang ini juga
harus berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lainnya. Alat bukti dalam dunia hukum itu ada 5, dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Untuk yang pertama deh, untuk saksi yang dugaannya melakukan pembersihan di lokasi TKP, harus didalami adalah alasannya apa nih, Bapak atau Ibu misalnya. Kenapa Anda pagi hari itu, karena Polsek Besuki itu kan datang ke TKP hari Minggu 09.45 dilakukan polis line. Dan orang yang pertama kali menemukan sekitar jam 7 pagi. Nah, dugaannya berarti orang yang membersihkan lokasi TKP itu antara jam 7 sampai 9.45. Nah, itu kan waktu orang yang lagi krusial dan genting, orang takut, kepo, sebagainya. Coba digali lebih dalam, kenapa nih Anda kok justru membersihkan lokasi TKP gitu? Dugaannya mungkin disiram dengan air, dugaannya mengarah ke sana. Nah, kemudian dicari lagi dengan petunjuk lainnya, misalnya, oke lah, anggap saja Anda inisiatif pengen membersihkan TKP, misalnya, oh saya bersihkan di bagian depan kamar, kemudian di lantai-lantai mau ke arah kamar mandi, misalnya seperti itu. Oke, mana lagi yang Anda masuki, dicek gitu ya, misalnya depan kamar mandi, ataupun depan kamar kedua korban, ibu dan anak tersebut, terus di mana lagi yang Anda masuki, tidak ada. Nah, coba dicek lagi dengan jejak, misalnya adalah kok ada sidik jari Anda misalkan di bagian tembok ini, bagaimana ceritanya? Katanya Anda tidak ke area situ, hanya bagian ini aja. Nah, ini kan menjadi salah satu pertanyaan yang harus digali lebih dalam. Betulkah orang tersebut membersihkan TKP dugaannya hanya karena inisiatif pribadi, atau jangan-jangan ini adalah salah satu cara gitu ya untuk menghilangkan jejak-jejak pelaku sebenarnya. Karena jujur salah satu yang beredar di masyarakat kan ada yang meyakini bahwa dugaannya salah satu korban juga adalah pelakunya. Kemudian ya seperti itulah, karena sudah dia sebagai korban, dia sebagai pelaku, makanya dia menyesal melakukan aksi itu. Ya harus ada petunjuk yang jelas kalau memang mengarahnya seperti itu. Tetapi sampai sekarang, kalau aku lihat dari penjelasannya penyidik, tidak menjurus ke arah sana. Dugaannya masih ada pelaku di luar sana yang membuat kejadian ini seolah-olah ya seperti itu begitu loh. Karena kan ada beberapa keterangan yang terbaru, misalnya bahwa ini banyak yang ngasih tahu aku ya di sosial mediaku, termasuk juga di Instagram dan juga YouTubeku teman-teman, bahwa suami dari korban yang juga menjadi korban, Muhammad Hasim ya, 58 tahun, itu kan dikatakan dari penyidik pernikahan dengan Suningsih, korban juga, itu pernikahannya siri. Ada yang bilang bahwa Anjas, korban itu ternyata sudah punya sudah memiliki istri yang pertama, yang kedua yang korban ini adalah yang dinikahi siri, dan korban Umi Rahmania 18 tahun itu adalah anak sambung. Ya, terlepas status hukumnya seperti apa, ya mereka adalah kategorinya satu keluarga ya, terlepas mau siri atau enggak. Tetapi pertanyaannya berikutnya adalah, apakah ini ada hubungan dengan cekcok yang dikatakan sering terjadi di beberapa waktu terakhir ini? Kalau yang bilang bahwa mungkin saja dugaannya pelakunya adalah sang kepala keluarga, anak dan istrinya dibegitukan di kamar, kemudian dia menyesal, lalu dia begitu sendiri di kamar mandi. Agak sulit buat dipercaya untuk melakukan hal seperti itu, karena ya uh, apa nih petunjuknya yang mengarah ke sana? Apakah betul ada bagian-bagian yang hanya di yang DNA terutama yang ditemukan hanya miliknya si kepala keluarga yang ditemukan di kamar mandi? Ada yang ditemukan terbaru menurut Kapolres Situbondo adalah kayak pisau ya, yang itu lokasinya berada di dalam bak kamar mandi. Ini mirip banget sama kasus Subang di Jawa Barat ya. Ada pisau gunting di kamar mandinya juga penuh dengan noda merah, korban dimandikan di situ ya di kasus Subang ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pisau di bak kamar mandi itu ada kayak samar-samar, dugaannya adalah noda merah yang dugaannya ini akan menjadi petunjuk siapakah yang melakukannya. Nah, tetapi apakah noda merah tersebut bagian dari korban atau bagian dari si pelaku? Apakah tidak melakukan perlawanan? Aku rasa dengan usia korban yang masih 38 dan 18 tahun perempuan ya, aku rasa mereka juga masih melakukan perlawanan begitu loh.
Nah, ini bisa menjadi petunjuk. Sekarang kita masih belum clear karena dari tim lapornya sedang melakukan identifikasi mendalam. Noda merah tersebut betulankah milik dari salah satu korban atau sama sekali tidak ada di antara mereka. Yang menjadi petunjuk sangat jelas sampai saat ini ditemukan dari penyidik adalah belum ditemukan adanya barang-barang berharga yang hilang dari rumah ini. Yang kedua juga tidak atau belum ditemukan kayak kerusakan jendela ataupun juga pintu yang mengindikasikan bahwa tidak ada orang yang berusaha masuk ke rumah mereka. Kalau penemuannya jam 7 pagi oleh keluarga dari korban, artinya dugaan sangat kuat ya menjurus ke waktu kepergian mereka itu kemungkinan besar adalah dini hari, malam hari. Nah, orang-orang siapa aja yang bisa masuk ke rumah tersebut atau bertamu di jam-jam yang mungkin 1 dini hari atau 12 malam, 11 malam, kan biasanya orang yang datang ke rumah seseorang itu biasanya kalau di malam hari biasanya adalah orang yang sudah kenal sama kita. Misalnya ada yang ngasih pesan ke aku, Anjas, nanti aku jam 11 malam datang ke rumah kamu ya. Mungkin keluarga aku, saudaraku, oke masuk aja pintu belakang nggak aku kunci, kamu langsung masuk situ ya. Mungkin aku udah tidur. Nah, poinnya adalah mengindikasikan sangat kuat pelakunya yang yakin bahwa ini ada orang ketiga, keempat, kelima, keenam yang terduga pelakunya, ini adalah bagian dari orang dekat mereka. Bisa orang dekat secara fisik, secara hati, fisik, hati, atau dekat secara apa lagi. Karena dengan tidak adanya kerusakan ini menunjukkan bahwa ya bukan orang yang asing lagi begitu. CCTV pun juga sama ya. Ada pendalaman dari penyidik, DVR itu sudah dicek di TKP, tapi sayangnya pas dicek itu ketahuan ternyata CCTV tersebut sudah tidak diaktifkan saat kejadian. Nah, bahkan CCTV di warga sekitar sepertinya penyidik pun juga kesulitan menemukan. Sudah beberapa hari kasus ini terjadi, tetapi tidak ada CCTV di area sekitar yang menjurus atau mengarah ke rumah ini. Artinya, semakin meyakinkan bahwa pelakunya sudah tidak hanya mengenali para korban, tapi juga lokasi TKP. Mereka mematikan, kemudian melakukan hal-hal yang sulit dilakukan pelacakan. Nah, dugaannya gitu, takutnya ya, kalau secara forensik, jangan-jangan orang-orang yang ada sebagian mungkin oknum-oknum yang masuk ke area TKP, nggak sekedar cuma kepo atau penasaran, tapi jangan-jangan dugaannya adalah bagian dari pelaku untuk mengaburkan barang bukti dan juga alat bukti yang menjurus kepada pelaku sebenarnya. Dan disampaikan juga, kalau aku lihat kemarin dari Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Agung Hartawan, bahwa barang bukti yang diamankan itu kan ada sejumlah barang kayak 5 handphone ya, salah satunya. Nah, ini menurut aku menjadi salah satu penentu titik terangnya. Selain handphone dari para korban, juga harus dicek adalah handphone dengan metode cell dump yang penyidik pasti sudah tahu untuk mengetahui dihubungkan dengan hasil otopsi terkait dengan waktu kepergian mereka, dicocokkan di jam tersebut, ada handphone, nomor handphone siapa aja yang terdeteksi di area TKP di jam-jam krusial tersebut. Itu akan menjadi petunjuk leading nanti siapakah yang berada di lokasi TKP, misalnya kejadian jam 1 malam. Ada siapa aja selain 5 handphone tersebut. Itu yang harusnya dilakukan pendalaman. Mudah-mudahan penyidik diberikan kemudahan untuk mengungkap kasus ini karena bagaimanapun juga ya ini harus dicari keadilan satu keluarga loh teman-teman yang berpulang begitu aja, dan aku sangat yakin ini adalah indikasi sangat kuat masalah sakit hati. Tidak ada barang-barang yang hilang, atau jangan-jangan coba dicek juga untuk bagian sensitif terutama bagi korban perempuan. Siapa tahu ada juga temuan-temuan petunjuk yang mengarah ke DNA terkait dengan pelaku sebenarnya. Apalagi kondisi korban yang perempuannya juga masih sangat muda ya, 38 dan juga 18 tahun. Demikian yang bisa aku update mengenai kasus di Situbondo, Jawa Timur ini. Kalau ada keterangan terbaru atau ada update terbaru untuk mengungkap kasus ini, silakan teman-teman komentar di kolom video ini atau hubungi aku ke sosial media aku di Instagram ataupun juga di TikTok ataupun juga di Facebook page Anjas Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.